Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia, yaitu PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Tbk yang berkode saham LSIP berdasarkan update laporan keuangan kuartal 3 tahun 2024. Berdasarkan pencarian di Google, dibenarkan jika Bapak Loh Keng Hong memiliki saham PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Tbk, namun tidak ditemukan informasi terkini tentang persentase kepemilikan sahamnya di LSIP. Untuk pembahasan emiten kali ini akan dibagi menjadi 4 segmen, yaitu 1. Profil perusahaan, 2. Kinerja perusahaan, 3. Harga wajar perusahaan, 4. Kesimpulan. Dilansir dari IDN Finansial, PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk LSIP atau dikenal dengan Lonsum bergerak dalam industri perkebunan kelapa sawit dan karet. Didirikan pada tahun 1906 di Medan, Sumatera Utara oleh Harrison and Crossfield plc. Awalnya tanamannya adalah karet, teh, dan kakao. Perusahaan ini mulai memiliki perkebunan kelapa sawit pada tahun 1980-an. Sejak saat itu, kelapa sawit menjadi tanaman utama perusahaan. Lonsum melakukan IPO pada Juli 1996, diakuisisi oleh PT Salim I Pomas Pratama Tbk pada tahun 2007 dan menjadi bagian dari Indofood Group. Saat ini Lonsum mengoperasikan 12 pabrik kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan, memiliki kantor di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dari data di Google, berdasarkan video ini dibuat, LSIP berada pada harga 1040 dengan mengalami kenaikan sebesar plus 23,81% dalam 1 tahun terakhir, dari harga 840 pada 2 Februari 2024 naik ke harga 1040 pada saat video ini dibuat pada tanggal 2 Februari 2025. Pada data grafik bisa kita lihat jika LSIP menyentuh harga terendahnya di harga 755 pada tanggal 19 Juni 2024 dan menyentuh harga tertingginya di harga 1295 pada 12 November 2024. Dan market cap saham LSIP saat ini adalah sebesar 7,093 triliun dan saham yang beredar adalah sebanyak 6,82 miliar lembar saham. Sebelum kita membahas langsung ke kinerja perusahaan, di sini Sadar Saham akan membahas beberapa sentimen positif yang kemungkinan mempengaruhi pergerakan harga saham LSIP di tahun 2025 ini. Di antaranya 1. Kemenangan Indonesia atas Uni Eropa untuk gugatan kelapa sawit dan biodiesel di World Trade Organization WTO seperti diberitakan di CNBC Indonesia. Dengan kemenangan ini, maka kemungkinan besar akan kembali membuka pasar ekspor kelapa sawit dan biodiesel ke Uni Eropa, dan tentunya ini juga akan mempengaruhi peningkatan penjualan dari emiten-emiten kelapa sawit di Indonesia. Yang kedua, sudah dimulainya penyaluran biodiesel B40 di Indonesia. Apa itu biodiesel B40? B40 adalah bahan bakar biodiesel yang merupakan campuran 40% bahan bakar nabati BBN dan 60% solar. BBN yang digunakan dalam B40 berasal dari minyak kelapa sawit. B40 merupakan bagian dari program pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan menurunkan emisi karbon. Manfaat B40 mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengurangi emisi karbon, mendukung industri kelapa sawit, lebih ramah lingkungan karena tidak mengandung sulfur, berpotensi menghemat devisa negara. B40 merupakan kelanjutan dari program biodiesel B30 yang telah diterapkan sebelumnya. Dengan dimulainya penggunaan biodiesel B40 di awal tahun ini, tentunya juga akan secara langsung mengerek atau meningkatkan penjualan dan omset kelapa sawit bagi emiten-emiten kelapa sawit di Indonesia. Sedangkan untuk sentimen negatif terhadap CPO atau kelapa sawit yang kemungkinan akan mempengaruhi juga penjualan kelapa sawit di tahun 2025 di Indonesia, seperti di CNBC News diberitakan, waspada, CPO masih ada tantangan. Perlu dicatat juga, meskipun dalam jangka pendek ini CPO mendapatkan beberapa sentimen positif, tetapi masih ada beberapa tantangan yang menyelimuti. Seperti kenaikan tarif ekspor CPO tersebut memang meyakinkan untuk penyerapan CPO ke B40, tetapi ini bisa menjadi bumerang yang menurunkan daya saing produk CPO di Indonesia di pasar internasional.
Selain itu, La Nina juga menjadi salah satu tantangan terbesar tahun ini untuk produksi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), memprediksikan La Nina terjadi di Indonesia mulai November 2024 sampai April 2025. La Nina adalah fenomena anomali iklim global yang terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih dingin dari biasanya. Fenomena ini cenderung membuat lahan lebih basah, bahkan bisa sampai berlumpur. Sekarang kita beralih ke kinerja perusahaan. Berdasarkan dari laporan laba rugi keuangan LSIP kuartal 3 2024, bisa kita mulai dari pendapatannya. Seperti terlihat, pendapatan LSIP naik di bawah 1% saja, atau bisa dibilang stagnan, dari 2,922 triliun di kuartal 3 2023 menjadi 2,924 triliun di kuartal 3 2024. Akan tetapi, bagusnya LSIP bisa menekan biaya pokok penjualannya sebesar 19% dari 2,293 triliun di kuartal 3 2023 menjadi 1,852 triliun di kuartal 3 2024. Dan ini menyebabkan laba bruto LSIP naik sebesar 70% dari 629 miliar di kuartal 3 2023 menjadi 1,072 triliun di kuartal 3 2024. Kemudian, untuk laba operasional LSIP bisa kita lihat naik sebesar 75% dari 456 miliar di kuartal 3 2023 menjadi 802 miliar di kuartal 3 2024. Kenaikan persentase yang sangat tinggi. Sedangkan untuk laba bersih LSIP yang diatribusikan ke entitas induk naik juga sebesar 75% dari 457 miliar di kuartal 3 2023 menjadi 803 miliar di kuartal 3 2024. Nah, sekarang kita beralih ke laporan keuangan LSIP kuartal 3 2024 dari laporan resmi Bursa Efek Indonesia. Untuk kas dan setara kasnya naik 7,7% dari 4,511 triliun di kuartal 3 2023 menjadi 4,857 triliun di kuartal 3 2024. Kemudian, untuk jumlah aset lancarnya yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan lancar, dan uang muka lancar bisa kita lihat mengalami kenaikan 13% dari 5,376 triliun di kuartal 3 2023 menjadi sebesar 6,095 triliun di kuartal 3 2024. Sedangkan untuk jumlah aset tidak lancarnya yang terdiri dari piutang tidak lancar, investasi pada ventura bersama, uang muka tidak lancar, aset keuangan tidak lancar, persediaan tidak lancar, dan beban tangguhan mengalami penurunan sebesar 2% saja dari 7,137 triliun di kuartal 3 2023 menjadi 7,007 triliun di kuartal 3 2024. Sehingga untuk total aset yang dimiliki LSIP bisa kita lihat mengalami kenaikan hampir 5% dari 12,514 triliun di kuartal 3 2023 menjadi 13,103 triliun di kuartal 3 2024. Lalu, untuk liabilitas atau hutang jangka pendek LSIP yang terdiri dari hutang bank jangka pendek yang bila dicek dalam laporan keuangan kuartal 3 2024 dalam posisi 0 atau tidak mempunyai hutang bank jangka pendek sama sekali, kemudian uang muka pelanggan jangka pendek, dan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun mengalami kenaikan sebesar 7,8% dari 564 miliar di kuartal 3 2023 menjadi 608 miliar di kuartal 3 2024. Sedangkan untuk jumlah liabilitas jangka panjang atau hutang jangka panjang LSIP yang terdiri dari liabilitas pajak tangguhan dan kewajiban imbalan pasca kerja jangka panjang naik tipis sebesar 1,5% saja dari 602 miliar di kuartal 3 2023 menjadi 611 miliar di kuartal 3 2024. Sehingga total liabilitas atau hutang LSIP di kuartal 3 2024 naik 4,5% dari 1,166 triliun di kuartal 3 2023 menjadi 1,219 triliun di kuartal 3 2024. Sekarang kita beralih ke total ekuitas atau modal LSIP untuk laporan keuangan kuartal 3 2024. Bisa kita lihat bila jumlah ekuitas yang diatribusikan ke entitas induknya naik hampir sebesar 5% dari 11,348 triliun di kuartal 3 2023 menjadi 11,885 triliun di kuartal 3 2024. Untuk rasio profitability LSIP dari data Stockbit bisa dilihat, untuk return on asset secara TTM atau 12 bulan ke belakang adalah 8,45%. Untuk return on equity secara TTM atau 12 bulan ke belakang sebesar 9,32%.
Kemudian gross profit marginnya secara kuartalan sebesar 41,77%, persentase yang sangatlah bagus. Lalu untuk operating profit marginnya secara kuartalan sebesar 16,52%, masih persentase yang bagus. Dan yang terakhir untuk net profit marginnya secara kuartalan sebesar 18,25%. Ini juga persentase profit yang sangat bagus. Bisa disimpulkan, secara general, rasio profitability saham LSIP sangat bagus. Hanya di return on asset dan return on equity-nya saja, persentasenya bisa dibilang cukup kecil, karena masih di bawah 10%. Bagaimanakah dengan histori dividen saham LSIP? Bisa dilihat dari investing.com. Dalam 10 tahun terakhir, LSIP sangat rutin sekali membagikan dividen setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Dari data bisa kita lihat, LSIP hanya sekali membagikan dividen ke pemegang sahamnya dalam 1 tahun kalender. Sedangkan untuk dividen payout ratio yang terakhir diberikan adalah sebesar 24,01% dari laba bersih per saham dalam 12 bulan terakhir. Dengan total dividen yang diberikan dalam setahun terakhir sebesar Rp39 per lembar saham, dengan dividen yield-nya mencapai 3,75% bila memakai perbandingan harga LSIP di saat ini di harga 1040. Akan tetapi jika memakai perbandingan harga LSIP 1 tahun lalu di harga 840 pada tanggal 2 Februari 2024, maka dividen yield-nya mencapai 4,6%. Untuk harga wajar saham LSIP, Sadar Saham akan menggunakan dua metode perhitungan sederhana, yaitu menggunakan rata-rata PBV, Price Book Value LSIP dalam 5 tahun terakhir, dan menggunakan rata-rata PER, Price Earning Ratio LSIP dalam 5 tahun terakhir. Bisa kita lihat pada analisa Stockbit, rata-rata PBV dalam 5 tahun terakhir adalah 0,73. Dan rata-rata PER dalam 5 tahun terakhir adalah 7,75 kali. Untuk perhitungan harga wajar pertama dengan rata-rata PER, Price Earning Ratio LSIP dalam 5 tahun terakhir, Sadar Saham akan menggunakan EPS, Earning Per Share LSIP secara annual full year 2024 sebesar 157,06 dikalikan rata-rata PER, Price Earning Ratio LSIP dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 7,75 kali dengan memperoleh harga wajar 1.217. Harga ini sudah saya bulatkan. Untuk perhitungan harga wajar kedua dengan rata-rata PBV, Price Book Value LSIP dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 0,73, Sadar Saham akan menggunakan BVPS Book Value Per Share LSIP sebesar 1.742,76 dikalikan dengan rata-rata PBV Price Book Value LSIP dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 0,73 dan memperoleh harga wajar 1.272. Harga ini juga sudah saya bulatkan. Dari perhitungan harga wajar dengan kedua metode di atas, maka didapatkan harga wajar LSIP berada di rentang harga 1.217 sampai 1.272. Dan dengan melihat harga saham LSIP berdasarkan video ini dibuat berada pada harga 1.040, maka bisa disimpulkan harga saham LSIP masih berada di bawah rentang harga wajarnya, atau bisa dikatakan harga sahamnya saat ini undervalue. Dari pembahasan saham LSIP kali ini, maka bisa dibuat beberapa kesimpulan sederhana, yaitu 1. LSIP atau dikenal dengan Lonsum adalah perusahaan yang bergerak dalam industri perkebunan kelapa sawit dan karet. 2. LSIP memiliki rasio profitability yang sehat dengan rasio net marginnya secara kuartalan mencapai 18,25%. 3. LSIP rutin membagikan dividen tanpa putus setiap tahunnya dalam 10 tahun terakhir. Dan yang keempat, dengan harga saat ini di 1040, berdasarkan video ini dibuat, bisa disimpulkan berdasarkan kalkulasi harga wajar dari Sadar Saham, LSIP saat ini berada di bawah harga wajarnya, atau bisa dikatakan harga sahamnya saat ini undervalue. Demikian pembahasan emiten kali ini. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa menjadi informasi tambahan dan bermanfaat bagi para sahabat investor. Dan kembali saya ingatkan, di sini tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual sebuah saham, dan semua keputusan investasi adalah tanggung jawab Anda sendiri.